Mungkinkah bila kan selalu bersama. Ini temen lu kenapa sih? Nggak tahu, gue barusan lagi nyoba ya buat mendengarkan dengan seksama gitu. Nggak nikmatin. Kalian kenapa sih nggak mensupport gue? Iya. Gue pengen jadi anak band loh. Enggak, ya gue support. Ini makanya gue berusaha mendengarin, tapi kayak nggak cocok di support. Iya. Masa nggak cocok di support? Kayak Gue pengen jadi anak band. les dulu. Iya. No need, I don't need. You don't need. I Itu don't hit need. parah cuy. Hit parah. Sumpah gue pengen jadi anak band. Kayak keren gak sih anak band di kampus? Lu mau jadi anak band? Heeh. Kalau gue pengen banget punya cowok anak band. Tapi kalau anak bandnya kayak gini mainin gue nggak sih. Aduh maaf banget. Ini Enggak maaf. dulu. Iya dong harusnya. Coba ya. Oke. Pasti bisa. Semangat adik. Semangat. Mungkinkah bila kan. Wait. Kayaknya gak gitu dong, men. Gue anak band kok. Halo Komers, balik lagi bareng gue Varian. Gue Amira. Dan gue Zi. Di Siniar Lapangan. Wah, Apa hubungannya? Nah, Commerce kali ini spesial banget nih karena kita nggak cuma bertiga doang ya. Kita ada guest star yang super spesial. Wow. Kayaknya Commerce juga udah pada tahu ya siapa ya. Gak mungkin banget nih, gak ada yang maksudnya pasti banyak nih yang tahu. Bener banget. Boleh dong Bang dikenalin namanya siapa? Terus sekarang lagi semester berapa nih Bang? Oke, kenalin nama gue Uki. Gue dari band Grit. Terus gue lagi di semester 6 nih. Gue angkatan 23 sama komunikasi. Wow. 23 berarti Iya. lagi sibuknya ya. Nah kalau boleh tahu nih Bang, kesibukannya sekarang selain ngeband tuh apa aja ya Bang? Sekarang ini selain band lagi magang. Lagi waktunya magang. Oh iya. semester ini. Sibuk ya berarti ya? Sibuk, parah. Magang itu. Semester 6 ya tadi ya Bang Iya, ya? semester 6. Oke. Berarti kalau dilihat dari backgroundnya, abangnya ini dari grup band Grit ya. Oke, berarti ke arah musik-musik gitu kan, ya dong. Yang tadi kita udah singgung kan ya, kan. Langsung aja nggak sih? Aku pengen banget sih ngulik-ngulik Bang Upi kayak ketertarikannya, ya kan, tentang musik-musiknya juga, ya kan. Lu mau nanya nih cara main gitar yang betul? Apa mau les? Kita les udah Bang. Boleh, Les. ntar kita jamming bareng. Jadi bareng. Oke, kayaknya sih gue pengen tahu dulu kayak sejak kapan sih abang tuh tertarik sama musik gitu. Oke, kalau tertarik dari musik itu sebenarnya dari kecil. Gue dari kecil, kebetulan keluarga gue juga cukup bermusik. Jadi gue udah familiar sama musik dari kecil. Ditambah pas kuliah, nih gue ketemu teman-teman yang akhirnya bilang band ini Grit kayak gitu. Berarti dari kecil ya, Iya. emang udah ada ketertarikan ya. Udah. Dan dicekokin oh musik. iya Wes, pasti. cekokin musik. Heeh. Tapi kan nih Bang, dari kecil nih udah dicekokin musik. Itu tuh kira-kira Bang Upi tuh udah paham secara otodidak atau kayaknya ini tuh passion gue deh, jadi kayak makin oles gitu. Terus udah gitu kan udah semakin tahu musik gitu, apa sih yang bikin kayak oke deh gue ngeband aja di kampus. Nah, ya. Oke, kalau dari awal tuh sebenarnya pas dari kecil karena udah familiar sama musik, justru malah bikin gue nggak nekunin secara langsung lewat les, tapi otodidak. Karena kemudian kadang diajarin sama kakak gue, sama abang gue, basic dari kayak main gitar, main piano. Nah, jadi gue tuh nggak yang expert banget guys, tapi gue bisa gitu. Oke. Ya ini punya ketertarikan lah ya. Secara nggak langsung tiap hari udah dicokokin kayak gitu, pasti mau nggak mau Kayak dari bisa. keluarganya juga udah mendukung gitu. Jadi kayak udah aman banget gitu. Iya. Kalau di kampusnya kira-kira awal mula nih ketemu sama teman-teman yang lain nih bisa jadi Grit. Nah, itu juga awalnya dari kita nongkrong-nongkrong. Ya kebetulan gue suka main, suka nongkrong. Jadi dari awal gue maba itu gue sibuk mencari temen. Baru di kuliah gitu. Ini tips juga nih buat kamu Bener ya, juga ya. Jangan diem aja. Lagi jadi anak ilmu komunikasi, Setuju. diterapin aja Betul. skill komunikasinya. Nah itu gue kenalan sama kating-kating, gue langsung kenalannya nggak
angkatan doang, tapi gue langsung juga kenalan sama yang lebih atas lagi. Nah, dari nongkrong kayak gitu kita ngobrol dan ternyata kita punya ketertarikan di musik sama nih sama teman-teman gue yang di grade ini. Jadi awalnya gitu, awal terbentuknya tuh karena nongkrong, terus gue diajakin, ayo nge-jamming, dan ternyata cocok kita satu genre gitu lah. Berarti penting banget ya nongkrong itu ya buat commerce juga ya. Tapi gue mau nanya sih Bang, kalau grade itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu, boleh nih dikasih tahu kalau grade itu isinya siapa aja ya. Dan mulai dari tahun berapa dan kok bisa sih masih berkembang terus nih sampai sekarang Betul, gitu. betul. Nah, grade itu sekarang isinya kita ada berlima. Gua sebagai vokalis gitu ya. Terus ada 4 yang lainnya, itu ada Altaf, dia di drum. Terus ada Lady, dia di gitar. Terus ada lagi duanya angkatan 21, namanya Ricky. Dia tuh di bassis, sama Alvin, dia di gitar juga. Oke, pas ya berarti berlima Iya, ya. berlima. Kalau misalkan yang di sekarang nih kan banyak juga ya band-band nih anak Ilkom atau dari yang lain, kok bisa sih masih kayak oke nih gue terus nih sama mereka nih buat fokus ngeband nih biar kita naikin nama Grit gitu. Iya. Nah, kebetulan itu karena kita berangkatnya jadi sebuah band tuh karena temen sih, karena tongkrongan. Jadi sebelum kita ngeband, kita udah kenal duluan nih, jadi udah tahu karakter masing-masing. Jadi ibaratnya udah kenal lah. Jadi makanya kebetulan bisa bertahan sampai sekarang nih di gue yang semester 6, terus yang angkatan 21 juga udah kita udah mau lulus gitu. Makanya kita masih bisa stay itu karena kita berangkatnya dari Pertemanan ya. Pertemanan. Bahkan tadi ada yang angkatan 21 juga Iya. ya Bang ya. Berarti penting banget ya pertemanan itu ya Betul gitu. banget sih. Nah tadi kalau misalkan Bang Upi kan sempat bilang kan kalau misalkan sampai sekarang nih masih konsisten lah bermusik gitu. Kalau misalkan menurut Bang Upi sendiri, kira-kira musik itu sebagai apa sih Bang? Kayak passion kah, hobi kah, atau apa kira-kira kalau dari Bang Upi sendiri? Kalau dari gue pribadi semakin kesini ya semakin mengenal juga. Kalau gue musik itu untuk mengekspresikan diri. Paham. Mungkin gue kalau nggak lewat musik, kalau pribadi gue yang asli, itu gue cenderung sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin gue keluarkan. Nah, lewat musik gue bisa nyampein itu. Kayak contohnya pas gue lagi manggung, gue bisa bawain lagu yang emang lagi pengen gue bawain, dan isinya mungkin tentang patah hati. Cara gue lagi patah hati gitu. Relate ya. Gue sampein lewat musik. Tapi tersirat gitu ya. Jadi kayak smooth lah. Menurut gue untuk bentuk ekspresi diri. Bener banget kan. Banget sih, keren. Iya, kalau misalkan diomongin tentang ekspresi diri ya, cerminan kepribadian gitu kan. Ada nggak sih Bang Upi genre tertentu, genre musik yang emang mencerminkan kepribadian Bang Upi gitu? Nah, kalau genre musik sendiri dari Grit tuh kita ngarahnya ke punk. Iya. Oke, tahu. Besarnya punk, tapi kita ngambilnya yang nggak terlalu punk, jadi kayak agak pop punk. Pang itu mencerminkan Grit ya, berarti ya. Karena punk itu kan identiknya dengan kebebasan berekspresi juga gitu. Betul. Tanpa batas. Betul. Tapi kan ini ada tadi Bang Upi sempat mention kebebasan berekspresi. Ada nggak sih kayak pesan tertentu nih yang pengen Bang Upi itu sampein lewat musik gitu? Walaupun tersirat, tapi kayak misalnya Bang Upi pengen kalau Bang Upi lagi bermusik tuh pengennya nyampein ini gitu. Ada nggak sih Bang? Nah, kalau dari gue yang main gue sampein tuh sebenarnya kita bisa jadi apapun itu gitu. Contohnya gue bermusik, mungkin Grit ini belum jadi sesuatu yang sangat musik banget lah gitu. Kita masih baru juga. Nah, yang pengen gue sampaikan adalah untuk teman-teman yang lain mungkin pengen nyoba juga kayak kita gitu ya, berangkat dari tongkrongan di kampus terus bikin band, itu untuk nyoba dulu aja, coba dulu terus karena itu bentuk dari ekspresi diri, terus yang pengen disampaikan itu jadi kita bebas. Itu musik itu diberikan kebebasan dan nggak ada yang bisa ngejudge. Betul banget. Selera lu kah, terus genre yang lu bawain, terus isinya mau seperti apa, menurut gue tuh ya nggak bisa dijudge gitu. Iya, nggak ada batasannya juga ya, Iya. gitu ya. Karena ya Yo, iya sekarang ya. Cari suara. asal Itu dia.
Berarti e-commerce nih jangan takut-takut juga ya Bang. Bisa jadi kayak mungkin awalnya cuman kita berempat misalnya, cuman berempat-empat doang, entar lama-lama manggung lagi, manggung lagi. Dan siapa tahu jadi Mulai sesuatu yang gitu. lebih besar kan. Betul Iya, banget. setuju banget. Amin aja. Amin. Dari amal iseng-iseng ternyata bisa jadi cuan kan kita nggak ada yang tahu ya commerce ya. Kalau misalkan tadi Bang Upi mention soal kebebasan berekspresi ya Bang, kira-kira ada nggak sih Bang perbedaan dari awal Bang Upi sebelum bermusik sampai sekarang nih udah kayak konsisten bermusik tuh kira-kira ada nggak kepribadian yang beda gitu? Benar. Kepribadian yang beda tuh paling ini gue jadinya ketika gue menjadi great gitu ya saat manggung sama pribadi yang gue aslinya tuh mungkin agak beda tuh. Secara pribadian agak beda gitu. Bedanya adalah kalau gue di manggung gue bisa naik level extrovertnya. Kalau gue ibaratnya gue jadi karakter. Kalau di panggung itu mungkin gue kadang exchange ngapain gitu. Karena kayak mau nggak mau kalau di panggung kita dituntut untuk jadi orang lain gak sih Bang? Benar. Kayak harus lebih lepas juga gitu, no pressure aja gitu kan. Apalagi kan perform gitu kan, ditonton. Benar. Ya itu bentuk ini juga gue juga bentuk biar gue nggak apa namanya gugup. Gue tuh all out jadinya gue berusaha untuk jadi gue versi di panggung untuk mengatasi gugupnya gue gitu. Kalau misalnya Tips juga ya berarti ya. iya masih gugup sampai sekarang kalau misalnya gue gimana pun masih gugup. Wah, keren Bang. Tapi Iya. pernah soal lirik gitu gak sih Bang? Pernah. Karena nggak sering tuh tadi ada. sering gitu. Sering. Ternyata susah ngapa Oh, jadi iya. itu Susah ya? mudah itu pas begitu di panggung ya gitu. Kadang ada hal-hal yang bikin anggap blank. Walaupun udah tahu lagunya secara full kan, cuman emang pressure dari stage-nya juga kan. Gitu. Kayak gini juga pressure ada bisa bikin lupa. Tapi kalau lagi salah lirik nih Bang, biasanya tuh kayak gimana sih? Soalnya kan mungkin kayak nggak salah lirik doang ya. Misal kita lagi ngapain gitu ada salah ngomong pasti aduh salah lagi gitu. Tapi kalau lagi nyanyi kan musik terus jalan kan, nggak mungkin dong lagi salah itu. Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Bener-bener. Lanjut aja sih kalau gitu. Lanjut aja ya. Gas aja terus. Cuek banget ya. Paling kayak carilah cara biar nggak kayak gitu lagi. Iya, cari Harus tipsnya sering-sering sendiri. latihan. Bener, latihan tuh penting sih emang. Tapi berarti kalau kayak gitu Bang Upi kan ada 2 ya berarti kepribadian ya yang emang di sebelum masuk stage, pas sudah stage-nya. Tapi kalau dari Bang Upi sendiri kayak ada nggak sih image ke Bang Upi nih? Image tertentu lah dari orang lain gitu. Ketika bermusik gitu ya. Iya, ketika bermusik. Iya mungkin sependengaran gue juga gitu. Kalau misalnya udah terkait manggung atau musik itu mungkin mereka mengenalnya ketika gue di panggung itu gue akan seperti itu gitu. Tapi begitu bukan di panggung ya gue menjadi gue seperti di tongkrongan itu ada tuh yang kayak gitu. Ada yang melihat seperti itulah ya. Jadi orang lain pun menyesuaikan dengan diri lu gitu ya, yang emang di panggung dan juga yang lagi tongkrongan gitu. Wah, jujur kayak jadinya berasa kayak beda orang gitu guys. Iya, setuju. Rasanya gitu. Profesional ya, lebih profesional. Gue yang udah pernah ngeliat manggung sih emang agak Best ya. wow banget. Gini doang. Lebih banget sih. Iya. Pengen jadi Bang Upi. Nggak bentar les ya Bang, nggak apa-apa. Jamming dulu tipis-tipis. Nah, tapi kan tadi kan Bang Upi sempat bilang ya kalau misalkan Bang Upi ini kayak maulah nyari teman sebanyak-banyaknya gitu. Bahkan dari maba pun Bang Upi udah kayak berniat nih harus punya temen yang banyak gitu, nongkrong gitu. Nah, dari musik sendiri nih Bang, kira-kira Abang jadi kayak punya relasi lebih banyak gitu gak sih? Oh iya banyak banget. Banyak banget ya? Iya karena siapa gitu ya yang di zaman ini nggak dengerin musik. Setuju banget. Iya, setidaknya semua orang tuh mendengarkan musik. Nah, jadi melewat musik juga gue bisa kenal orang-orang banyak nih, orang-orang baru yang contohnya ketika baru mulai gue kenalan ke sana sini dan ternyata mereka sepemahaman gitu, itu bikin jadi relasi gue makin banyak gitu. Apalagi menguntungkan ya. Gue cukup aktif juga kan di kampus, gue ikut sana sini entah organisasi ataupun event-event gitu. Jadi lewat musik juga itu salah satunya. Jadi makin banyak relasi. Jadi kayak makin dikenal juga ya Bang ya. Iya, itu poin plusnya juga itu. Memudahkan juga kan kalau ada apa-apa juga tentang bener. relasi gitu kan. At least kalau misalkan kita mau ngapa-ngapain, kalau misalkan orang udah tahu kita kayak gampang nggak sih? Iya benar banget. Jadi kayak apa ya, meminimalisir keraguan orang gitu lah. Ya benar. Tapi kan kalau dari relasi pasti ngaruh dong ke cara komunikasinya gitu.
Abang tuh gimana cara abang komunikasiin melalui musik gitu? Musik tuh mempengaruhi nggak sih cara komunikasi Bang Upi gitu? Mempengaruhi sih secara di luar panggungnya ya. Mhm. Untuk mengenal industri musiknya, untuk mengenal orang-orang musiknya, itu cara komunikasi yang gue terapin itu karena gue tahu gue jatuhnya baru nih, gue pun juga baru di industri musik. Kalau cara komunikasi yang paling manjur sejauh ini adalah gue mencoba memposisikan diri Eee, dengan orang-orang yang memang sudah lebih dulu gitu. Jadi ibaratnya gue nggak sotoy, gue nggak Iya, sotoy Bener karena bener bener. semua orang tuh pengen didengar kalau eee, mereka merasa dihargai juga dan Setuju sih, setuju. selalu menghargai itu eee, cara untuk berkomunikasi yang baik. Setuju banget, setuju banget. walaupun kita udah tahu, kita janganlah merasa kayak kita udah Iya. paling tahu. Bener gitu kan. banget. Setuju banget. Kalau oke pasti ada orang yang emang lebih expert Benar, gitu. Benar, Iya, benar, benar, setuju. benar, Daripada benar. kita so tahu terus salah, malah apa ya, bikin bad vibes lah gitu. Tapi ini dari musik kan tadi udah banyak ya relasinya. Kira-kira musik tuh bikin Bang Upi makin dekat gitu gak sih? Apakah ke penontonnya atau ke teman-teman atau dari musik tuh membawa apa gitu dengan pendekatan ke orang lain? Menurut Bang Upi itu gimana? Iya, dari musik itu beneran gue pribadi bisa dapat teman-teman banyak juga gitu loh. Dari misalnya teman-teman yang tadinya gue kurang kenal jadi lebih kenal lewat musik yang tiba-tiba dia ngomong ke gue kayak, gue dengerin musik lu, gue kemarin nonton loh. Nah itu kadang bikin makin senang aja, makin pengen bermusik lagi gitu. Kadang kayak gitu. Apalagi berasa kayak ada yang nungguin-nungguin. Iya, ada juga Iya, yang kan, ada mau yang nonton nonton. gitu. Heeh. Tapi emang kalau digituin pasti apa ya, membangkitkan gitu, membangkitkan Iya lagi. semangat. Benar sih ya, dan musisi itu tuh bisa ngebangun kayak image tertentu di publik gak sih Bang? Kayak bisa ya pasti ya. Kalau abang sendiri tuh ngebangun image tertentu di publik tuh gimana? Image yang pengen dibangun Grid ya Iya. itu kita eee, kita pengen dilihat sebagai band yang bebas sih. Mungkin Tadi ya, kalau tadi. yang udah tahu gitu, banyak yang udah tahu Grid itu seperti itulah, seperti ketika mereka lagi di panggung, Grid itu ya image yang ingin dikenal oleh masyarakat Orang-orang, penonton. Skema itu Grid yang bebas. Oke paham. Dan Grid yang berani menyuarakan yang isu-isu yang ada di sosial gitu, cukup aktif. Karena berangkat dari visi Oh, beda iya, ya. betul. Betul banget. Jujur kayak jadi ada bayangan gitu sih Bang, dan mungkin biar Commerce tahu juga ya Bang, yang Abang rasain ini kayak persepsi kita di publik itu yang kayak gimana sih kita mau dilihat di publik itu ada teorinya ternyata teman-teman. Oh, iya? Iya, Ada. ada teorinya. Namanya itu self perception theory. Wow. Jadi kayak secara nggak sadar nih Bang Upi dan teman-teman dia tuh kayak mau dilihat gimana sih di depan orang-orang lain gitu kan, secara sadar atau nggak sadar gitu. Kalau misalkan secara nggak sadarnya kan kayak kita, oh kita ternyata mau dilihat kayak gini loh sama orang lain, kayak gitu sih. Jadi kayak Masuk juga ya. juga ya. Ada teorinya. self perception theory. Oh, Self Persepsi perception. ya berarti Persepsi ya. dari orang-orang. Persepsi. Ngomongin soal persepsi. Persepsi tuh pasti kan kita sekarang udah ngebangun juga gak sih di medsos? Oh iya medsos. Benar. Iya. Bener banget. Kalau misalkan Grid sendiri nih atau Bang Upi pribadi itu ngebangun self image itu tuh di medsos cukup aktif atau enggak sih Bang? Nah, sekarang kita lagi cukup aktif nih. Kita realize juga ternyata di image di sosial media itu juga penting untuk sebuah band, Setuju. di musik juga. Jadi kita cukup aktif juga dari image di media sosial itu salah satunya kita mulai ngerapihin feed ya, di sana kita mulai memikirkan ke situ juga. Lebih estetik gitu ya, lebih enak dilihatnya. Jujur kalau misalnya dari aku sendiri ya Bang, fun fact aku tuh notice karena sempat beberapa kali Grid itu lewat di FYP TikTok aku. Oh iya. Dan kayak iya kan. Dan jadinya tuh aku nyadar kayak Grid nih aktif banget, lagi aktif-aktifnya gitu. Apalagi kemarin juga abis ada acara fisik bermusik ya kan. Nah, jadi menurut Bang Upi sendiri kira-kira lebih penting skill atau image nih Bang yang dibangun duluan gitu, atau harus membersamai bareng-bareng gitu? Menurut gue dua-duanya harus bareng. Dua-duanya. Iya, dua-duanya bareng. Skill bisa dikembangin sambil belajar juga, sambil memperluas dan matenin image kita juga. Itu bisa dijalanin bareng-bareng kok. Tapi kan juga sekarang kayak Grid juga makin berkembang ya feeds-nya. Benar. Kayak lagi rapi-rapi juga ya Bang ya. Iya.
Berarti di saat nih, mungkin banyak juga band-band yang promosinya lagi gencar-gencarnya, asalkan kita ada skill yang oke, mungkin kita masih tetap bisa terus Iya. nyoba-nyoba gitu ya, Bang, ya? Pasti pasti, Kak. Dan juga kalau misalkan kita ngomongin berkembang ya, Mhm. ke depannya gitu, kalau ngelihat kita track record ke belakangnya, dari Bang Upi sendiri kayak pelajaran terbesar selama bermain musik tuh apa sih, Bang? Pelajaran besar kalau bermain musik itu, kita harus, jangan puas sih, sama aja Oh, kayaknya iya di sih. banyak hal tuh kita nggak boleh merasa puas, karena kalau kita puas, nanti malah stuck di situ. Pasti tuh. Merasa puas dalam hal apa? Banyak, dari skill, dari biasanya, kalau musik ya band, itu kan terpaparnya sama ketenaran tuh. Oh iya, Itu bener. tentang ketenaran. Mhm. Biasanya udah baru di titik seperti ini aja kadang kita udah ngerasa, Udah ada nih gitu. yang nonton nih, banyak yang ini. Nah, Banyak yang minta foto? enggak, itu enggak ada sih. Nah, itu yang kayak gitu mungkin pelajarannya itu sih, jangan merasa puas karena ya itu, karena masih banyak yang lebih rajin gitu Iya, latihannya, bener banget, yang bener lebih banget. sering bikin lagu, lebih sering konten di media sosialnya. Mhm. Itu makanya kita harus Jangan cepet puas ya gitu. Dan ini juga kalau jangan cepet puas tuh artinya kita tuh harus improve terus ya, Kak, ya, Bener. berprogres ya. Jangan sampai stuck ya? Bener iya. banget, bener Tadi banget. kan Bang Opi udah ngomong nih kayak lagi semester 6, udah semester 6, terus lagi magang, pasti kan udah gitu aktif juga kan, aktif juga nih di kampus. Kira-kira dengan grade-nya ini tuh gimana sih Bang cara Abang tuh me-manage waktu? Apakah si grade-nya ini malah malah bikin Abang tuh makin semangat atau kayak, "Aduh pusing Hambatan banget," ya, jadi iya, malah hambatan jadi gitu. pusing banget. Itu kan kayak, apa ya, tantangan juga kan bagi kita-kita nih mungkin yang mau mulai kayak, "Gue lagi sibuk, tapi gue juga pengen nge-band asik." Gimana Iya. sih Bang caranya buat ngatur? Nah, ini karena kita, sama-sama senang musik ya, jadi setiap kita nge-band atau latihan tuh kita nggak ada pressure bahwa itu kayak, kita harus gini gini gini. Nah, karena kita base-nya berangkat dari ini sama-sama senang gitu, sama-sama senang untuk bermusik. Nah, untuk sampai sekarang sih kita manage waktunya, kita ada jadwalnya. Kita juga ngerapihin nih. Konsisten ya jadinya. Jadi sebuah band juga harus ada jadwal juga tersendiri, harus dirapihin. Kita ada jadwal latihannya. Terus, kapan kalau misalnya kita lagi mau rilis lagu gitu, lagi pengen bikin materi, itu kita nentuin jadwal dulu, disamain, semuanya. Dicari sih waktunya. Dari nentuin jadwal itu kan tadi emang awalnya kan dari friendship gitu kan, Mhm, Bang. Nah, kalau misalkan dengan dari friendship itu terus terjun ke dunia yang lebih profesional nih, pasti kan kalau nge-band ada sisi iya, profesionalnya. ada. Itu tuh gimana sih tantangannya juga? Apakah kalau misalkan lagi ada slack, misalnya Iya, Bang Upi slack sama salah satu teman Bang Upi yang lain nih, terus kayak tapi kan harus tetap nge-band gitu. Misalkan tengah malam nih kita jam 7 nge-band tapi kayak, "Aduh gua benci banget lagi kayak gini," gitu. iya, iya. Itu gimana tuh, Bang? Nah, itu pentingnya komunikasi, guys. Wah, balik Komunikasi. lagi komunikasi. Sejauh ini, di Grace sendiri belum pernah ada yang problem gimana Jangan sampai sih, jangan sampai sih. gitu. Makanya pentingnya dikomunikasiin kalau misalnya, ada perbedaan pendapat gitu. Sekecil apapun ya, Bang? Sekecil apapun diomongin. Terus kita juga, perlu bantuan orang lain nih, di band ini, nggak bisa berlima doang gitu. Kita perlu bantuan orang lain untuk salah satunya ya menjadi penengah kalau misalnya ada Oh, yang iya, gitu. iya. Bener bener bener. Iya, makanya di Grid juga kita, ngajak teman-teman kita untuk ngebantuin Grid lah. Contohnya untuk bantu, foto-foto atau ngebantu ngedit, atau ngebantu manage kita juga jadi, apa namanya, penasehat itu aja juga. Ala-ala manajer lah, manajer Iya, Grid. manajer lah, kalau profesional ibaratnya Manajer, manajer. iya iya, Bang. Jadi kayak emang butuh ya Bang, kayak gitu karena ya untuk mengatur lah sistematis di grid ini kayak gimana gitu. Nah tapi kalau misalkan ngomong-ngomong soal grid, kira-kira ada nggak sih Bang pesan-pesan nih untuk teman-teman commerce ya di Bener rumah banget. gitu, yang mau mengekspresikan dirinya lewat musik, mungkin kayak yang masih aduh takut banget nih gitu. Kira-kira ada nggak Bang pesannya? Itu dimulai dulu aja karena gue pun berangkatnya kan dari, maba, dari nongkrong gitu ya, dari main. Betul betul betul. Mungkin yang teman-teman yang relate, yang suka main terus, kenal temennya, ternyata dia bisa main gitar, bisa nyanyi, tuh bisa tuh langsung aja diajak, ajak musik bareng, band bareng. Terus karena di kampus juga cukup banyak nih, contohnya dari HIMA sendiri kan, himpunan, ada beberapa event yang emang bergerak di musik, yang bisa teman-teman semua, ikutin ya. Itu tuh
secara nggak langsung dari himpunan ataupun organisasi yang lain tuh mereka sebenarnya udah nyediain wadah-wadahnya. Wadah. Wadah-wadah untuk bermusik. Itu gimana lagi dari kitanya untuk coba aja mulai gitu. Coba Ada aja teman dulu, yang coba bisa dulu. musik, bisa nyanyi, diajar. Siapa tahu cocok gitu, dicoba. Mungkin awalnya berat gitu, bingung, clueless. Itu mungkin bisa jadi tugas himpunan juga nih. Bener. Cari sama nge-reach juga teman-teman yang berpotensi gitu. Kira-kira mau ngajak varian nggak? Boleh. Ada produksinya, ada banget kan ya Iya. tadi? Ada banget. Vokal kedua mau. Vokal kedua. Megang mic aja, megang mic aja. Masa kayak gini Bang Upi? Iya, megang mic aja. Nyanyi. Tapi despite all that gitu kan dari ceritanya Bang Upi, itu awal mula merintis dan juga problemnya di grade ini, gue penasaran deh. Kayak bisa nggak sih Bang bikinin kalimat antara musik dan juga identitas diri di sini? Kayak Satu satu sentence kalimat. ya. Mungkin 3 kata kali ya, gambarin Tiga Mbak kata. Upi Oh, kali. boleh Boleh, 3 tiga kata. kata. Biar nggak panjang lah nanti Hmm. ya kata. 3 kata. Apa tadi? Kayak bikin kalimat ataupun 3 kata deh tentang musik dan juga ekspresi diri Abang Iya. gitu. Oke. Mungkin kalau dari gue musik itu ada ekspresi ya. Asik. Jadi Musik itu ada ekspresi. Keren. Tapi info juga Grit katanya Apa? ada yang baru-baru nih. Iya, ada yang baru-baru nih. Ada apa nih? Ada Ada baru apa nih. nih? Sebentar lagi nih. Sebentar Sebentar lagi. lagi nih. Sebentar lagi. Sebentar lagi kurang lebih ya beberapa waktu lagi kita akan rilis single baru. Kita udah proses rekaman kemarin. Wow. Boleh dong Bang dikasih tahu nih ke Commerce kira-kira lagu itu bakal tentang apa sih? Betul, sneak peek nih. Sneak peek ya. Semalam dik. Judulnya juga boleh. Boleh. Judulnya tuh Moonlight. Moonlight. Ini ceritain tentang lu ketemu seseorang gitu dan tanpa sadar lu udah menuju talking stage. Tapi ternyata dia udah punya orang lain. Hati Gitu. Bang. Sakit. Dia udah punya orang lain ternyata udah terlanjur talking stage jadi kerasa tuh sakitnya. Itu kira-kira dari pengalaman pribadi siapa nih Bang? Kasih salah satu dari kita. Kalian ketemu tanyain aja. Nanti tanyain Ini ya. tentang siapa nih cerita siapa. Permasalahan universal ya berarti. Universal. Kita Benar. bikin lagu tuh rata-rata relate dari kehidupan kita di kampus juga gitu, pertemanan, percintaan. Oke. Itu juga sih kalau misalkan bikin lagu kayak gitu biasanya kayak masih kan banyak nih orang yang relate kayak aduh gue pengen dengerin lagu ini terus nonton Grid gitu itu untuk promosi boleh Sekalian promosi IG juga. promosi Iya, boleh iya, dong iya, promosi iya, kepo iya. di mana sih Bang? Grid juga ada IG-nya, nama IG-nya tuh Grid Not Enough. Nah, Bisa ini gak pernah masuk kelas. Boleh nanti Itu- ceki ya. Wow oke Ini filosofis banget ya. filosofis banget. Di Spotify juga ada. Spotify ada. Cari aja Grid langsung sama lagu kita yang udah rilis lagu pertama kita itu Side Effect. Wah. Itu langsung muncul Side vibes-nya. Effect. Boleh didengerin ya. TikTok apa Bang? Gue lupa kalau ini TikTok. Nanti dicari Nanti kita tetap kita taruh ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Benar. Saking apa saking sibuknya gitu guys jadi kayak ya agak lupa dikit nggak apa-apa lah yang penting Terus latihan ya di IG biar tahu panggungan kita nextnya di mana. Benar Boleh banget. banget ditonton. boleh banget nih nanti mungkin kita bisa nonton bareng-bareng kita Boleh. tikum di mana Tikum di langsung mana? aja kita let's go in Selasar visit. Selasar visit Selasar biar visit. gitu Boleh. gitu Kebetulan di belakang juga ada tadi ketua komunitas ininya. iya. iya, bener. Siap, boleh nggak sih Bang dikasih tahu nih ke kita siapa sih komunitas sahabat Grid kan Sahabat Grid. Sahabat Grid kan, Sahabat Grid. nama fansnya sahabat Grid mungkin Sama militannya tuh sahabat. anda ngomongin Iya. Mukanya taruh sini. nanti iya guys kalau misalkan mau tanya-tanya tentang Grid mungkin ke dia aja iya soalnya dia udah menemani ya Oke, karena kita udah juga ngulik-ngulik Bang Upi ya kan, ngobrol, Grid nih udah ngomongin Grid tentang musik, tentang ekspresi diri. Pesan terakhir deh dari Bang Upi gitu, buat Commerce semua gitu. Iya, buat Commerce. Apapun itu. atau mungkin bisa nih buat teman-teman yang lain teman-teman Grid yang lain Bener. boleh nih kasih kesan-pesan Pokoknya jangan lupa nonton Grid, di follow juga Grid. Oke. Terus tunggu rilisan kita yang akan rilis. Oke.
Thank you banget Bang Upi udah menemani Thank you kita di banget. sini Thank you, ngobrol-ngobrol, udah mau Iya. sharing-sharing juga. Dan buat Commerce juga kalau emang mau lihat-lihat kita ataupun ngobrol-ngobrol bareng kita lagi, boleh dicek-cek di sini. Di Spotify kita juga, oke. Dan thank you Commerce. Thank you, Komers. See you di Siniar Lapangan. Siap bersinar. Bye bye Bye-bye, Commerce. Thank you, Bang Upi. Thank you guys. Thank you. Thank you.